sekolah. Nah, siapa yang masih ingat sebelum kita masuk ke materi yang baru, siapa yang masih ingat kira-kira pembelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Glenn. Minggu lalu membahas tentang unsur-unsur teks biografi, di mana teks biografi dibentuk dengan 3 unsur, yaitu penokohan, latar, dan alur. Kemudian tentang keteladanan dalam teks biografi. Terima kasih. Ya, berapresiasi dulu. Ternyata kalian masih mengingat materi pembelajaran pada minggu yang lalu. Kita akan masuk pada materi pembelajaran hari ini, yaitu KD 3.14, menganalisis aspek makna dan perasaan dalam teks biografi. Nah, dari materi ini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mendata pokok-pokok isi biografi. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat mendata pokok-pokok kebangsaan.
Temukanlah pokok-pokok informasi teks biografi Ki Hajar Dewantara. Latar belakang keluarga: Ki Hajar Dewantara adalah anak dari TPH Soe Janingrat atau cucu dari Paku Alam III. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Paku Alam. Riwayat pendidikan dasar di LS dan Sekolah Dokter Khusus Putra Daerah. Kemudian Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya ke Stovia, dan saat itu pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan dari warga Hindu. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Pas. Silakan kelompok 2 apakah ada yang menanggapi? Mas Ibu, sudah jelas? Sudah. Ya, kita beri apresiasi. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa yang akan tampil ke depan? Untuk pembelajaran, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Bu Ini. Teks biografi dibentuk oleh 3 bagian, yaitu orientasi, kejadian penting, reorientasi. Kaidah pembahasan teks biografi ada 6, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama, banyak menggunakan kata kerja tingkatan, banyak menggunakan kata kerja deskriptif,